Kabut pagi masih menempel di udara terminal Cakung Barat. Embun menetes dari atap seng kios yang mulai berkarat, sementara suara mesin bas dan teriakan kenek bersahut-sahutan seperti paduan suara kehidupan kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di tengah hiruk-pikuk itu, Kang Haru mendorong gerobak minumannya perlahan. Di gerobak kecil itu tergantung termos besar, beberapa bungkus rokok ketengan, dan papan kayu bertuliskan, "Kopi Haru, panas dan ikhlas." Wajahnya tenang, senyum kecil tak pernah lepas, seolah semua beban hidup tak cukup kuat untuk menghapus ketulusan dari matanya. Setiap pagi, Kang Haru menyapa semua orang yang lewat, sopir, kenek, dan bahkan pengamen yang sering mengamen dengan suara sumbang. "Pagi, Bang, kopi biasa ya?" ujarnya dengan nada lembut yang membuat orang betah berhenti sejenak. Tak ada yang menyangka, di balik senyum dan kesederhanaannya, Kang Haru menyimpan masa lalu yang kelam, mantan pesilat kampung yang dulu pernah ditakuti, sebelum akhirnya ia bersumpah di depan makam gurunya untuk tak lagi mengangkat tangan untuk menyakiti siapapun. Namun, terminal pagi itu tak seramah biasanya. Dari kejauhan terdengar suara sepatu bot menghentak aspal, disusul teriakan kasar. Sekelompok preman muda dari kelompok Jarot berjalan dengan langkah congkak. Mereka memungut uang keamanan, sesuatu yang ironis, karena justru merekalah ancaman sebenarnya bagi para pedagang kecil. Beberapa penjual nasi uduk menunduk, tergesa menyelipkan uang lusuh ke tangan mereka. Satu dua pedagang yang tak sanggup, hanya bisa pasrah ketika gerobaknya diseret dan dagangannya ditumpahkan begitu saja. Kang Haru menghentikan dorongannya, matanya menatap dari jauh, melihat seorang ibu tua menangis ketika uang hasil jualan sarapannya dirampas. Seketika, dadanya terasa sesak. Ada bara kecil yang menyala di hatinya, bara yang telah lama ia kubur. Tapi tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan keinginan untuk kembali menjadi sosok yang dulu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Bukan jalanku lagi," gumamnya pelan, seolah menegur dirinya sendiri. Namun nasib selalu punya cara menguji keteguhan manusia. Salah satu preman, Parman, melihat gerobak Kang Haru dan mendekat. Jualan pagi-pagi, udah bayar keamanan belum, Bang Kopi?" tanyanya sinis sambil menendang roda gerobak. Kang Haru menatapnya dengan tatapan datar, tidak marah, tapi juga tidak takut. "Aku hanya jual kopi, Mas. Kalau soal keamanan, biar Tuhan saja yang jaga," jawabnya lembut. Kata-kata itu membuat beberapa pedagang menoleh, sementara Parman tertawa keras, menertawakan keberanian yang terdengar seperti kebodohan. Satu tamparan mendarat di pipi Kang Haru. Bunyi plek terdengar jelas di antara bisingnya terminal. Namun, alih-alih membalas, Kang Haru tetap berdiri tegak. Hanya mata itu, mata yang dulu dikenal di gelanggang silat kampung, yang berubah. Ada kilat tajam, seolah ia sedang menatap masa lalunya sendiri. Parman mundur setengah langkah, entah mengapa merasa gugup, tapi segera menutupi rasa takutnya dengan tawa palsu. "Ingat ya, terminal ini punya Bang Jarot. Jangan sok suci di sini." Saat para preman pergi, suasana terminal kembali riuh, tapi dengan bisik-bisik ketakutan. Kang Haru mengusap pipinya yang memerah, lalu perlahan menata kembali gelas plastik dan termos yang tumpah. Orang-orang ingin menolong, tapi tak satu pun berani. Hanya suara kenek bas yang berseloroh pelan, "Kasihan si Kang Haru, baik begitu masih aja diganggu." Kang Haru tak menjawab, ia hanya menatap cermin kecil di gerobaknya, melihat pantulan wajahnya sendiri, wajah seorang pria yang menua lebih cepat karena menanggung terlalu banyak luka yang tak terlihat. Di kejauhan, matahari mulai naik, menembus kabut dan asap knalpot, menyinari wajah Kang Haru. Yang kini terlihat lebih tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang berubah. Senyum yang dulu tulus kini terasa getir. Ia tahu, dunia yang ia hindari perlahan memanggilnya kembali, dunia di mana keadilan tak bisa hanya diperjualbelikan dengan uang keamanan, dan di mana diam bisa menjadi bentuk dosa. Sore itu langit Jakarta Timur memerah seperti bara yang menandakan hujan akan turun. Terminal Cakung Barat masih ramai, tapi ada ketegangan halus yang menggantung di udara. Pedagang-pedagang berjualan dengan langkah terburu, seolah ingin segera pulang sebelum malam membawa bahaya. Di sudut terminal, Kang Haru sedang membersihkan gelas dan termosnya yang retak. Ia bekerja dengan diam, hanya sesekali menatap jalanan tempat preman-preman itu biasanya berkumpul. Tamparan pagi tadi masih terasa perih, bukan di kulit, tapi di hati, tempat harga diri dan kesabarannya diuji hingga batas.
Di antara keramaian, sosok Parman muncul kembali. Rambutnya acak-acakan, mata menyala seperti api kecil yang belum padam. Di belakangnya dua anak buah tertawa-tawa sambil membawa sebatang besi tipis, seperti sedang mencari alasan untuk membuat masalah. "Heh, Kang Kopi, katanya lo nggak mau bayar uang keamanan," seru Parman keras-keras, cukup untuk membuat beberapa orang berhenti berdagang dan pura-pura sibuk. Kang Haru menoleh perlahan, menatap tanpa emosi. "Aku sudah bilang, Mas, aku cuma jual kopi. Tak lebih." Suaranya tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada getaran yang membuat udara terasa berat. Parman melangkah lebih dekat, hidungnya hanya sejengkal dari wajah Kang Haru. "Gue nggak peduli lo jual kopi, nasi, atau bahkan jual sabun. Semua yang dagang di sini harus bayar. Terminal ini wilayah Bang Jarot, ngerti?" teriaknya, sambil mendorong dada Kang Haru. Air di termos pun tumpah ke tanah, bercampur dengan ampas kopi dan debu jalanan. Beberapa penumpang yang lewat berpura-pura tak melihat, seolah kekerasan di terminal adalah bagian biasa dari kehidupan yang harus diterima. Namun sore itu berbeda, ada sesuatu di mata Kang Haru yang membuat waktu seperti melambat. Ia menunduk, memungut cangkir plastik yang terlempar, lalu berkata pelan, "Kalian pikir kekuatan itu cuma soal siapa yang bisa menindas? Kalau iya, kalian belum tahu apa artinya kehilangan." Kalimat itu meluncur seperti bisikan, tapi cukup untuk membuat tawa Parman berhenti sesaat. Hening sekejap menyelimuti terminal, hanya terdengar suara bas tua yang menggerung di kejauhan. Dan seperti anak kecil yang tersinggung, Parman menamparkan lagi, lebih keras dari sebelumnya. Bunyi gelas pecah terdengar bersamaan dengan tawa anak buahnya. Kang Haru terhuyung, tangannya hampir terangkat refleks, tapi ia menahannya di udara. Otot-ototnya bergetar. Dalam dirinya, dua dunia sedang bertarung, antara sumpah lama untuk tidak menyakiti siapapun, dan amarah yang menuntut keadilan. Air hujan pertama jatuh ke tanah, menciptakan genangan kecil di bawah gerobak. Dalam pantulan air itu, wajah Kang Haru terlihat muram, tapi matanya menyala, seperti bara yang mulai hidup lagi. Lalu dari arah barat, Jarot datang. Tubuhnya besar, jaket kulit hitam, rokok terselip di bibir. Langkahnya tenang tapi penuh wibawa menakutkan. "Ada apa di sini, Parman?" tanyanya tanpa ekspresi. Parman tertawa kaku, "Cuma ngajarin pedagang baru, Bang." "Sok suci dia." Jarot menatap Kang Haru dari ujung kepala hingga kaki, lalu mendekat, menendang kaleng logam di depan gerobak. "Ingat wajahku, Kang. Terminal ini di bawahku. Kalau mau dagang di sini, patuhi aturannya. Kalau enggak, anggap aja lo nggak punya tempat lagi di Jakarta." Tak ada jawaban. Kang Haru hanya menunduk, menahan napasnya yang berat. Jarot menepuk pundaknya keras sebelum pergi, meninggalkan aroma tembakau dan ancaman di udara. Parman tertawa mengejek, lalu ikut pergi, meninggalkan genangan air hujan dan serpihan gelas pecah. Dalam diam, Kang Haru berlutut, membersihkan sisa kopi yang tumpah. Setiap kali tangannya menyentuh tanah, ia seperti menekan amarahnya sendiri agar tidak pecah. Malamnya, hujan turun deras. Kang Haru duduk di bawah jembatan terminal, menatap gerobak kecilnya yang kini rusak sebagian. Di tangannya tergenggam cincin besi kecil, warisan dari gurunya, Ki Pranoto, simbol sumpah lamanya untuk berhenti dari dunia silat. Ia memandang cincin itu lama, lalu menggenggamnya erat hingga telapak tangannya berdarah sedikit. "Guru, aku sudah berusaha sabar. Tapi kalau sabar berarti membiarkan mereka menginjak orang-orang lemah, apakah itu masih disebut kebaikan?" Bisiknya dalam gelap, diiringi suara hujan yang jatuh seperti air mata langit. Malam itu, hati Kang Haru goyah untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kedamaian palsu. Dan di luar sana, di bawah gemuruh hujan dan lampu jalan yang redup, terminal Cakung Barat terasa seperti tempat yang sedang menunggu badai baru, badai yang tak akan datang dari langit, tapi dari seorang penjual kopi yang akhirnya lelah untuk diam. Pagi datang tanpa kehangatan. Hujan semalam meninggalkan genangan di setiap sudut terminal Cakung Barat, menciptakan pantulan wajah-wajah lelah yang bergerak dalam kabut. Gerobak Kang Haru masih berdiri, meski salah satu rodanya bengkok, dan catnya mengelupas karena air hujan. Ia duduk di bangku kecil, menatap tangan yang semalam menggenggam cincin besi itu terlalu keras. Di telapak tangannya, masih ada bekas luka merah, luka kecil yang menandai awal perubahan besar. Udara pagi terasa berat, seolah membawa pesan yang belum selesai diucapkan.
Beberapa pedagang mulai berdatangan, langkah mereka hati-hati, pandangan waspada. Pak Arif, penjual nasi uduk yang sudah berdagang di terminal lebih dari 20 tahun, menghampiri Kang Haru. Aku dengar mereka datang lagi semalam, Kang. Kau nggak apa-apa? Tanyanya cemas. Kang Haru tersenyum samar, mencoba menenangkan, aku baik, Pak. Gerobak rusak sedikit, tapi masih bisa buat ngopi. Ia berkata demikian, tapi suaranya parau. Di matanya, ada bayangan yang tidak bisa disembunyikan, antara sabar dan amarah yang mulai pecah dari dalam. Tak lama, Ibu Ani, penjual gorengan, ikut bergabung. Wajahnya kusut, matanya sembab karena semalaman menangis. Tadi malam mereka lempar batu ke warungku, Kang, katanya lirih. Katanya biar aku belajar, taat sama aturan terminal. Suaranya pecah di akhir kalimat, lalu ia terisak pelan. Kang Haru menatap tanah, tangannya mengepal di bawah meja. Setiap cerita yang ia dengar terasa seperti duri baru yang menusuk jantungnya. Kebaikan sudah kehilangan tempat di sini. Siang menjelang, tapi terminal semakin suram. Suara tawa para preman terdengar dari kejauhan, membuat pedagang gelisah seperti burung yang mendengar suara petir. Parman dan beberapa anak buahnya terlihat duduk di warung kopi lain, seolah menandakan bahwa kekuasaan mereka masih kuat. Mereka menatap ke arah Kang Haru sambil tertawa mengejek. Pahlawan kita nggak marah lagi tuh, kata salah satu dari mereka. Orang-orang berpura-pura tak mendengar, tapi semua tahu, ketakutan telah menjadi hukum yang tak tertulis di terminal ini. Sore harinya, Kang Haru membantu Pak Arif memperbaiki warungnya yang atapnya bocor. Sambil memaku sengkaratan, Pak Arif bergumam, kalau kita diam terus, mereka akan semakin berani. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk seperti belati di dada Kang Haru. Ia berhenti memalu, menatap jauh ke arah bangunan tua tempat para preman biasa berkumpul. Di kepalanya bergema suara gurunya, Ki Pranoto. Lebih besar dari, keadilan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang berani berdiri saat semua orang memilih untuk menunduk. Kata-kata itu, membuat dadanya bergetar hebat. Menjelang malam, ketika lampu-lampu terminal mulai menyala redup, Kang Haru duduk sendirian di bangku kayu dekat gerobaknya. Suara kendaraan mulai berkurang, digantikan oleh desir angin malam yang membawa aroma kopi dan kenangan lama. Ia menatap langit yang berawan, seolah mencari jawaban di antara gemintang yang tertutup kabut. Guru, aku sudah menepati sumpahku selama ini, bisiknya lirih. Tapi kalau diam membuat orang lain menderita, apakah aku masih setia pada ajaranmu, atau justru sedang berkhianat pada kemanusiaanku sendiri? Di kejauhan, terdengar suara teriakan. Seorang pedagang muda diseret oleh dua preman karena menolak bayar uang keamanan. Orang-orang bersembunyi di balik kios, takut ikut campur. Kang Haru berdiri, matanya menatap kejadian itu dengan rahang mengeras. Ia melangkah pelan, tapi berhenti di tengah jalan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya berusaha menahan jiwa lamanya yang ingin bangkit. Di dada Kang Haru, dua dunia kembali bertarung. Yang satu mengingatkannya pada damai, yang lain menuntut keadilan. Dan untuk pertama kalinya, damai terasa seperti pengkhianatan. Malam itu, setelah keributan reda, Kang Haru kembali ke rumah kontrakannya yang sempit di gang belakang terminal. Ia menatap tongkat kayu tua yang tergantung di dinding, tongkat yang dulu selalu menemaninya dalam setiap duel silat. Jemarinya menyentuh gagangnya perlahan, seperti menyapa teman lama yang telah lama ia tinggalkan. Dalam hening, ia berbisik, mungkin waktunya aku berhenti diam. Di luar, angin berhembus kencang, membawa suara gemerincing seng dan peluit bas malam. Terminal Cakung Barat tak lagi sekadar tempat berdagang, kini ia menjadi medan sunyi antara takdir dan keberanian. Malam di Terminal Cakung Barat begitu sunyi, hanya suara serangga dan gemericik air hujan sisa sore yang terdengar dari selokan. Di dalam kontrakan sempitnya, Kang Haru duduk di lantai, menatap tongkat kayu tua yang kini tergeletak di depannya. Tongkat itu dulu bukan sekadar alat, tapi saksi dari masa lalu yang berlumur darah dan kebanggaan. Ia menyentuh gagangnya perlahan, jemarinya bergetar. Seolah setiap serat kayu mengingatkan pada pertarungan-pertarungan lama yang dulu ia menangkan, dan dosa-dosa yang pernah ia sesali. Kepalanya menunduk. Dalam hening itu, ia mendengar suara langkah seseorang, bukan di dunia nyata, tapi di dalam pikirannya. Sosok Ki Pranoto, gurunya, muncul dalam bayangan, berdiri dengan sorot mata teduh namun tegas. Lebih besar dari, Haru, silat bukan untuk menyerang.
Ia diciptakan untuk menjaga. Suara itu bergema lembut, tapi menusuk. Kang Haru menutup matanya, menahan air mata yang hampir jatuh. Guru, mereka bukan sekadar perampas uang. Mereka mencuri hidup orang-orang miskin di terminal itu. Kalau aku diam, berarti aku ikut membiarkan ketidakadilan itu tumbuh. Suaranya serak, hampir seperti anak kecil yang memohon izin pada ayahnya sendiri. Ia berdiri perlahan, menarik napas panjang. Lalu dengan satu gerakan lembut, ia mengangkat tongkat kayu itu, mencoba mengingat jurus-jurus lama yang dulu mengalir alami dari tubuhnya. Tapi kali ini, gerakannya kaku. Waktu telah lama mengikis kelincahan itu. Ia berusaha mengayunkan, tapi nafasnya tersengal, ototnya bergetar seperti menolak masa lalu. Ia berhenti, menatap tangannya yang gemetar hebat. Aku bahkan sudah lupa rasanya kuat, gumamnya lirih, antara getir dan rindu. Namun perlahan, tubuhnya mulai mengingat. Satu ayunan, lalu dua. Setiap gerakan membuat udara di sekitar terasa hidup. Suara tongkat memecah kesunyian malam, seolah sedang berbicara dengan masa lalu yang ia kubur. Keringat mengalir deras di pelipisnya, tapi kali ini bukan karena lelah, melainkan karena jiwa lamanya mulai bangun dari tidur panjang. Dalam setiap gerak, ia mendengar gema suaranya sendiri dari masa muda. Lebih besar dari, keadilan tidak lahir dari kemarahan, tapi dari keberanian untuk melindungi. Haru berhenti. Ia menatap keluar jendela, melihat bayangan dirinya di kaca, bukan lagi penjual kopi yang lusuh, melainkan sosok lama yang pernah disegani di gelanggang kampung. Namun di mata itu, kini ada campuran damai dan luka. Ia tahu, jika tongkat ini kembali diangkat, maka tidak akan ada jalan untuk mundur. Ia menghela napas berat, lalu menunduk dalam. Aku tak ingin bertarung, tapi aku juga tak akan biarkan mereka terus menindas, ucapnya mantap, dengan suara yang menggema dalam ruang sempit itu. Beberapa jam berlalu, hujan berhenti, meninggalkan aroma tanah basah dan udara dingin. Kang Haru memadamkan lampu minyak kecilnya, lalu duduk bersila, menatap cincin besi peninggalan gurunya yang masih tergenggam. Ia menaruhnya di depan tongkat, lalu menunduk khidmat. Guru, izinkan aku bertarung sekali lagi, bukan untuk kebanggaan, tapi untuk mereka yang tak punya keberanian. Kalimat itu terucap pelan, namun di dalamnya tersimpan tekad yang tak bisa digoyahkan lagi. Di luar, angin malam bertiup kencang, menggoyang daun-daun kering di gang sempit itu. Seekor kucing melintas, menatap Kang Haru sejenak lalu menghilang di tikungan. Tapi di dalam dada pria itu, badai mulai terbentuk. Badai yang lahir dari kesabaran yang terlalu lama ditekan, dan cinta terhadap keadilan yang akhirnya tak bisa dibungkam. Malam itu, Kang Haru menutup matanya, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia berdoa bukan untuk damai, tapi untuk kekuatan. Dan saat fajar mulai muncul di ufuk timur, gerobak kopi Kang Haru sudah bersiap di depan rumah. Namun kali ini, di bawah meja kayu tempat ia menaruh termos dan gelas, terselip tongkat tua yang membisikkan sejarah panjang tentang keberanian, kehilangan, dan penebusan. Hari itu, Terminal Cakung Barat belum tahu bahwa sang penjual kopi yang selalu tersenyum, kini telah membangunkan tangan yang dulu bergetar karena kebaikan, dan kini bergetar karena tekad untuk melawan. Pagi itu langit Terminal Cakung Barat terlihat muram. Matahari malu-malu muncul di balik awan kelabu, sementara embusan angin membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Pedagang mulai membuka lapak dengan langkah hati-hati. Pandangan mereka gelisah ke arah bangunan tua di ujung terminal, tempat kelompok Jarot biasa nongkrong. Tak ada yang berbicara keras, bahkan Kenek Bas pun menurunkan suara. Semua tahu, hari itu bisa jadi hari yang buruk. Namun di antara keramaian yang menahan napas itu, satu sosok berjalan pelan dengan gerobak minumannya. Kang Haru, dan di bawah gerobak kayunya, tersembunyi tongkat tua yang kembali menunggu takdirnya. Ia menatap sekeliling. Wajah-wajah pedagang tampak lelah dan takut, tapi ketika mata mereka bertemu dengan tatapan Kang Haru, ada sesuatu yang berbeda, secercah harapan kecil di tengah keputusasaan. Pagi, Pak Arif, sapanya lembut seperti biasa. Tapi kali ini suaranya dalam, mantap, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa lagi disembunyikan. Pak Arif membalas pelan, "Pagi, Kang, hati-hati, mereka katanya mau muter lagi siang ini." Kang Haru hanya tersenyum kecil. "Biar saja, Pak, mungkin sudah waktunya terminal ini punya pagi yang berbeda." Dan benar saja, tak sampai 1 jam kemudian, Parman dan Rio, dua tangan kanan Jarot,
datang sambil menendang-nendang ember air di tepi jalan. "Woi, hari ini siapa yang belum bayar keamanan?" teriak Rio, suaranya memecah udara seperti cambuk. Beberapa pedagang buru-buru menunduk, ada yang memasukkan uang ke amplop lusuh, ada yang pura-pura tak mendengar. Parman mendekati Pak Jamal, penjual nasi uduk tua yang sedang melayani pembeli. "Lo belum bayar, kan? Minggu lalu aja kurang. Mau gue balikin gerobak lo ke rumah sakit," katanya sambil menendang kaki meja. Piring pecah berhamburan, dan nasi hangat tumpah ke tanah. "Cukup," suara itu pelan, tapi menghentikan waktu. Semua kepala menoleh. Di tengah keramaian, Kang Haru berdiri. Kedua tangannya memegang tongkat kayu yang baru saja ia keluarkan dari bawah gerobak. Matanya menatap lurus ke arah Parman, tanpa amarah di wajahnya, hanya ketegasan yang dingin dan dalam. "Sudah cukup kau sakiti orang-orang di sini. Terminal ini bukan milikmu," ucapnya datar. Rio tertawa mengejek. Lo pikir lo siapa? Pendeta, polisi, atau superhero penjual kopi?" Tawa itu belum sempat berakhir ketika tongkat di tangan Kang Haru bergerak cepat seperti kilat. Satu hentakan, tongkat menghantam dada Parman, membuatnya terhempas dan jatuh menabrak tiang besi. Rio yang terkejut langsung mengayunkan besinya, tapi Haru berputar, menangkis, lalu menyapu kakinya dalam satu gerak. Rio terjatuh keras ke tanah, bibirnya berdarah. Semua yang melihat terdiam. Pedagang yang biasanya menunduk kini menatap dengan mata membelalak. Penjual kopi yang selalu tersenyum itu, menumbangkan dua preman dengan 3 gerakan. Namun di balik ketenangan itu, hati Kang Haru bergolak. Ia mendengar suara gurunya bergema samar, "Jangan biarkan amarah memimpin tanganmu." Ia menarik napas panjang, menahan dorongan untuk memukul lagi. Ia tahu batasnya, ia bertarung bukan untuk kebanggaan, tapi untuk menghentikan ketakutan. "Pergilah," katanya lirih pada kedua preman itu. "Bilang pada Jarot, aku sudah cukup sabar." Parman bangkit perlahan, wajahnya penuh kemarahan dan rasa malu. "Lo nyesel udah mulai perang ini, Kang Kopi?" teriaknya sebelum pergi bersama Rio. Mereka meninggalkan jejak darah di lantai terminal, sementara suara bisik-bisik mulai terdengar dari para pedagang. Ada yang bertepuk tangan pelan, ada yang menatap Kang Haru dengan mata berkaca-kaca. Tak ada yang berani bersorak, tapi semua tahu, hari itu terminal punya pahlawan. Saat sore tiba, Kang Haru duduk di depan gerobaknya. Tangan kanannya sedikit gemetar karena luka kecil di pergelangan, tapi hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia menatap tongkat yang kini bersandar di dinding gerobak. Di sekitar, anak-anak kecil berlari-larian tanpa takut lagi melewati tempat di mana tadi preman dipukul mundur. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, terminal terasa hidup. Tapi Kang Haru tahu, kemenangan ini hanyalah permulaan. Karena ketika seseorang seperti Jarot kehilangan muka di wilayahnya, balasan pasti akan datang, dan kali ini, mungkin lebih dari sekadar tamparan. Dan saat matahari tenggelam di balik bangunan terminal, sinarnya yang oranye menimpa wajah Kang Haru yang tenang namun penuh tanda tanya. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku sudah membuka pintu yang tak bisa kututup lagi." Di kejauhan, burung-burung hitam berputar di langit seperti pertanda. Amarah telah menyala, dan Cakung Barat bersiap untuk badai berikutnya. Malam turun perlahan di terminal Cakung Barat, tapi udara di sekitar terminal tidak pernah terasa seburuk itu. Kabar tentang preman yang dikalahkan oleh penjual kopi menyebar secepat api di ladang kering. Dari kios ke kios, dari mulut ke mulut, nama Kang Haru menjadi bisikan yang membuat orang-orang kecil berani menegakkan kepala, namun sekaligus membuat bayangan ketakutan baru muncul. Sebab mereka tahu, di balik tawa kemenangan kecil itu, ada satu nama yang tidak akan diam, Jarot, penguasa terminal yang haus harga diri dan kekuasaan. Di sebuah bangunan tua di belakang terminal, suasana jauh berbeda. Di dalam ruangan penuh asap rokok dan botol minuman keras, suara benda pecah menggema. "Kalian bodoh!" teriak Jarot, menghantam meja hingga gelas melayang dan pecah di lantai. Wajahnya merah padam, matanya menyala seperti bara api. Parman dan Rio hanya menunduk. Lutut mereka gemetar. Cuma satu orang, penjual kopi, dan kalian tumbang kayak anak kecil. Di depan orang banyak pula. Suaranya bergemuruh, menggetarkan dinding ruangan yang sepi. Parman mencoba bicara, Maaf bang, dia bukan orang biasa." Gerakannya cepat banget, belum sempat ia lanjutkan, tangan Jarot mendarat keras di pipinya. "Diam, jangan kasih aku alasan." Setelah hening sesaat, Jarot berdiri.
menatap jendela yang menghadap terminal. Dari sana, ia melihat lampu-lampu warung kecil berkelip dalam gelap malam. Aku udah bangun kekuasaan di sini bertahun-tahun. Nggak ada yang boleh bikin aku kelihatan lemah. Apalagi cuma penjual kopi. Nada suaranya menurun, tapi auranya justru semakin mengancam. Ia berbalik menatap anak buahnya. Cari dia, malam ini juga. Aku nggak peduli di mana dia tinggal. Kalau perlu, bakar aja tempatnya. Kalimat itu diucapkan datar, tapi tajam, seperti vonis. Sementara itu, di gang belakang terminal, Kang Haru tengah membereskan gerobaknya. Angin malam berhembus dingin, membawa bisikan halus dari ujung jalan. Ia menatap langit gelap, merasakan sesuatu yang aneh, firasat yang selama ini jarang salah. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. 5 orang bayangan muncul dari tikungan, masing-masing membawa batang besi dan rantai. Itu dia, si Kang Kopi Shop jagoan, teriak salah satu dari mereka. Kang Haru menghela napas panjang, menaruh termos dan uang hasil dagangannya ke dalam kotak kayu, lalu berdiri tenang. Matanya tidak memancarkan ketakutan, hanya kesadaran penuh bahwa malam ini, kedamaiannya telah resmi berakhir. Pertarungan pecah cepat, tongkat kayu tua di tangan Kang Haru berputar lincah, menghantam udara dengan suara berdesing. Satu orang jatuh dengan wajah berdarah, yang lain tersungkur ke tumpukan sampah. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Sebuah pukulan besi mengenai bahunya, membuatnya terhuyung. Darah menetes dari pelipisnya, tapi ia masih berdiri. Dengan satu sapuan kaki, 2 penyerang tumbang. Dalam diam, Kang Haru menatap mereka yang masih sadar. Katakan pada Jarot, aku bukan musuhnya. Tapi kalau dia terus menindas orang-orang di sini, aku akan datang padanya sendiri. Suaranya dingin, namun bergetar oleh amarah yang disembunyikan. Beberapa warga keluar dari rumah kontrakan mereka setelah keributan mereda. Mereka melihat Kang Haru berdiri di bawah lampu jalan yang temaram, tubuhnya berlumur darah dan peluh, namun tegak seperti batu karang di tengah badai. Ibu Ani menutup mulutnya, menangis pelan. Kang, mereka akan balas lagi, ucapnya lirih. Kang Haru menatapnya, senyumnya lemah tapi tulus. Biarlah, kalau aku jatuh, setidaknya bukan karena diam. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan genangan darah di belakangnya, jejak perlawanan yang tak bisa dihapus lagi. Di markasnya, tak lama kemudian, Jarot menerima kabar bahwa 5 anak buahnya dipukul mundur. Ia tertawa kecil, bukan tawa gembira, tapi tawa orang yang sedang menahan murka. Bagus, katanya pelan sambil menyalakan rokok. Kalau begitu, aku sendiri yang akan turun tangan. Suara bara rokok terdengar jelas di ruangan yang mendadak senyap. Besok pagi, terminal akan tahu siapa yang berkuasa sebenarnya. Di luar jendela, petir menyambar langit, seolah mengumumkan datangnya badai. Dan malam itu, terminal Cakung Barat menjadi saksi 2 kekuatan yang sedang menuju benturan tak terhindarkan. Kekuasaan gelap yang tak mau kehilangan singgasananya, dan seorang penjual kopi yang tak lagi bisa menutup mata terhadap ketidakadilan. Dalam diam, Jakarta Timur menunggu fajar, tapi fajar kali ini bukan tanda kehidupan baru, melainkan pertanda darah yang akan tumpah. Kabar tentang pertempuran di terminal Cakung Barat menyebar seperti api menjilat dinding malam. Di antara hiruk-pikuk kota Jakarta Timur, nama Kang Haru menjadi legenda baru, penjual kopi yang menumbangkan preman. Tapi tidak semua yang mendengar kabar itu merasa kagum. Di sudut bar murahan di daerah Jatinegara, seorang pria bertubuh besar dengan luka bekas sabetan di pipi kirinya menghentikan minumannya. Matanya menyipit tajam. Haru, bisiknya pelan. Nama itu menyalakan bara lama di dadanya. Jambrong, sosok preman tua yang dulu ditakuti di banyak wilayah, kini bangkit dari bayang-bayang masa lalu. Jambrong berdiri dari kursinya, tubuhnya bergetar bukan karena takut, tapi karena kenangan. Dulu, bertahun-tahun lalu di sebuah padepokan silat tua di Gunung Kidul, ia pernah berhadapan dengan seorang pesilat muda yang menatapnya tanpa benci. Haru muda, murid andalan Guru Kipranoto. Dalam duel itu, Jambrong kalah. Tapi yang paling ia ingat bukan pukulan Haru, melainkan kalimat yang diucapkan setelahnya, kekuatan tanpa belas kasih hanya melahirkan kehancuran. Sejak hari itu, Jambrong meninggalkan dunia silat dan memilih jalur gelap. Namun kini, nama itu kembali menghantuinya, seakan masa lalu menuntut pertemuan terakhir. Sementara itu, di terminal Cakung Barat, suasana mencekam belum juga reda. Para pedagang mulai berjualan dengan was-was,
selalu melirik ke arah gang tempat Kang Haru biasa mendorong gerobaknya. Mereka tahu, setiap hari bisa jadi hari terakhirnya. Di antara mereka, Pak Arif datang membawa secangkir kopi untuk Kang Haru yang duduk di bangku reyot dekat halte. "Kang," orang-orang mulai berani lagi. Mereka lihat Kang Haru bukan cuma jual kopi, tapi jual keberanian, katanya. Haru hanya tersenyum samar, menatap jauh. "Keberanian itu mahal, Pak. Kadang dibayar dengan nyawa." Malamnya, Kang Haru duduk sendirian di dalam kontrakannya yang sempit. Ia menatap cincin besi di jarinya, simbol dari sumpah lama yang dulu ia pegang teguh, tak akan lagi menggunakan kekerasan. Tapi sumpah itu kini terasa seperti rantai di dadanya. Dalam diam, ia teringat wajah gurunya, Guru Kipranoto, yang selalu berbicara lembut tapi tajam. "Haru, dunia tak pernah kehabisan orang jahat. Tapi yang lebih berbahaya adalah orang baik yang memilih diam." Kalimat itu terngiang di telinganya seperti petir mengguncang hati. Dan di tengah bayangan lampu yang bergetar di dinding, Haru tahu, masa lalunya sedang datang menemuinya. Di tempat lain, Jambrong menyiapkan langkahnya. Ia mendengar kabar bahwa Jarot, penguasa terminal, kini sedang menyiapkan serangan besar untuk menghabisi Kang Haru. Namun Jambrong tidak tertarik pada wilayah atau uang keamanan. Ia hanya ingin memastikan satu hal, apakah Kang Haru itu benar orang yang sama yang dulu pernah mengalahkannya. Dengan perlahan, ia mengumpulkan beberapa anak buah lamanya. "Kita ke Cakung Barat, ada utang lama yang harus aku lunasi," katanya pelan, namun tatapan matanya membuat semua orang terdiam. Subuh berikutnya, langit Jakarta Timur dipenuhi kabut tebal. Kang Haru bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyalakan tungku kecil, menyiapkan kopi seperti biasa. Tapi entah mengapa, hawa pagi itu terasa berat. Seekor kucing liar berlari tiba-tiba, disusul suara langkah kaki cepat dari arah jalan besar. Seorang anak kecil berlari ke arahnya sambil terengah, "Kang, ada orang-orang baru datang ke terminal. Badannya besar-besar, kayak mau ribut." Haru menatap arah terminal yang mulai ramai. Dalam hatinya, sesuatu berbisik, badai berikutnya telah tiba. Ketika matahari mulai naik, kerumunan orang terbentuk di sekitar terminal. Beberapa preman Jarot tampak menyingkir, ketakutan. Di tengah lapangan, sosok besar dengan jaket kulit hitam berjalan perlahan. Wajahnya keras, tapi ada ketenangan di matanya. Kang Haru menatapnya dari kejauhan, dan dalam sekejap ia tahu, itu Jambrong. Waktu seolah berhenti. Dua masa lalu yang berbeda kini berhadapan di bawah sinar matahari. Cakung, orang-orang tak tahu siapa yang datang, tapi mereka bisa merasakan hawa yang aneh, perpaduan antara kehormatan, dendam, dan takdir. Jambrong berhenti di depan Kang Haru. Mereka saling memandang lama, tanpa kata. Hanya bunyi angin dan deru kendaraan dari jalan raya yang terdengar. "Sudah lama, Haru," kata Jambrong dengan suara berat. Kang Haru mengangguk pelan. "Aku tak menyangka kita akan bertemu di tempat sekejam ini." Jambrong tersenyum samar, tapi matanya penuh luka. "Kau masih seperti dulu, tapi kali ini, bukan latihan. Dunia ini sudah terlalu busuk untuk dihadapi dengan nasihat." Haru menatapnya tenang. "Mungkin, tapi bukan berarti kita harus ikut jadi busuk." Dan di antara keramaian yang menahan napas, dua sosok dari masa silam berdiri berhadapan, bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai dua jiwa yang tersisa dari zaman yang hampir dilupakan. Mereka belum tahu, bahwa pertemuan itu akan menjadi awal dari pertarungan terakhir yang bukan hanya soal tenaga, tapi tentang arti sejati dari keadilan dan penebusan. Langit Cakung Barat sore itu tampak berat, awan hitam menggantung rendah seperti menahan napas sebelum hujan. Di tengah lapangan terminal yang penuh debu, Kang Haru dan Jambrong berdiri berhadapan. Tidak ada musik, tidak ada sorak-sorai. Hanya tatapan dua manusia yang pernah berjalan di jalan yang sama, tapi berhenti di persimpangan yang berbeda. Di sekitar mereka, para pedagang menyingkir, menatap dari kejauhan. Suasana senyap begitu mencekam, bahkan angin pun seolah enggan berembus. Di ujung lapangan, seorang anak kecil menggenggam tangan ibunya dan berbisik, "Bu, mereka berdua kayak di film silat ya." Tapi tak seorang pun tertawa. Jambrong melangkah maju, satu langkah berat namun mantap. "Aku dengar kau sudah berhenti berkelahi, Haru," katanya datar. Haru menatap lurus, suaranya tenang tapi menggetar. "Aku berhenti menyakiti, bukan berhenti melindungi." Jawaban itu membuat Jambrong tersenyum tipis. "Kau masih pakai kata-kata guru kita. Tapi lihat sekelilingmu, dunia ini sudah berubah.
Keadilan gak bisa ditegakkan dengan doa dan senyum. Ia mengangkat tangan besar beruratnya, bersiap. Aku mau tahu, apakah Haru si pendekar berhati lembut, masih sekuat dulu, atau cuma tinggal legenda murahan dari warung kopi. Tanpa aba-aba, tubuh Jambrong melesat. Gerakannya cepat, tak sebanding dengan posturnya yang besar. Tinju pertamanya melayang deras, menghantam udara kosong karena Haru memutar tubuh, menepis dengan gerakan ringan. Suara angin yang dihasilkan dari benturan itu membuat debu beterbangan. Dalam satu langkah balik, Haru menangkis serangan berikutnya, tapi Jambrong menyerang lagi dan lagi, seperti badai yang tak mau reda. Setiap pukulan membawa amarah bertahun-tahun, setiap tendangan adalah curahan masa lalu yang tak pernah terselesaikan. Namun Haru bertahan, bukan dengan kebencian, melainkan dengan ketenangan yang nyaris mistik. Beberapa preman yang dulu ikut Jarod berdiri di pinggir, menyaksikan dengan wajah tegang. Mereka belum pernah melihat pertarungan seperti itu, dua orang tanpa senjata, tapi setiap gerakannya seolah mampu memecah udara. Kaki Haru menjejak ringan, seperti bayangan yang tak bisa disentuh. Sementara Jambrong mengandalkan kekuatan mentah, membuat tanah di bawahnya bergetar setiap kali menghantam. Hujan mulai turun, menetes perlahan di antara tubuh mereka yang berkeringat. Dalam kilatan petir, dua sosok itu tampak seperti arwah masa lalu yang kembali untuk menuntaskan urusan dunia. Tiba-tiba, Jambrong berhasil menembus pertahanan Haru. Sebuah pukulan keras menghantam bahu, membuat Haru terhuyung. Tapi ia tak melawan balik. Ia menatap lawannya dengan pandangan yang aneh, bukan marah, tapi penuh iba. Jambrong, dulu aku mengira kau hanya mencari kekuatan. Tapi sekarang aku lihat, kau cuma lelah. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pukulan manapun. Jambrong berhenti, napasnya berat. Dalam tatapan Haru, ia seperti melihat cermin, dirinya sendiri, tapi tanpa amarah. Ia meraung keras, meninju lagi, kali ini dengan emosi campur air mata. Haru menangkis sekali, lalu menghentikan pukulan berikutnya dengan tangan kosong. Cukup, ucapnya lirih. Beberapa detik kemudian, hanya suara hujan yang terdengar. Jambrong berlutut, bahunya naik turun, air mata bercampur dengan air hujan. Aku cuma pengen hidup tanpa takut, Haru. Tapi dunia ini nggak ngasih tempat buat orang baik. Haru mendekat, menepuk bahunya dengan lembut. Mungkin bukan dunia yang kejam, tapi kita yang terlalu sering menyerah pada sisi gelapnya. Jambrong menunduk, lalu tertawa kecil, bukan tawa kemenangan, melainkan kelegaan yang pahit. Kau menang lagi, Haru. Seperti dulu. Haru menggeleng. Bukan aku yang menang, cuma satu sisi dari kita yang akhirnya berhenti bertarung. Hujan semakin deras. Orang-orang keluar dari tempat persembunyian mereka, mendekati dua sosok itu. Mereka tak berani bersorak, tapi mereka tahu sesuatu yang besar baru saja terjadi, bukan sekadar duel, tapi sebuah pertarungan antara kemarahan dan ketenangan, antara gelap dan terang. Jambrong berdiri perlahan, menatap Haru satu kali lagi. Kalau kau butuh aku, panggil. Aku nggak akan bantu banyak, tapi aku masih punya nyali. Haru tersenyum kecil. Nyali itu cukup untuk menyalakan cahaya, Jambrong. Ketika Jambrong pergi meninggalkan terminal dengan langkah berat, langit mulai cerah sedikit. Hujan berhenti. Di bawah sinar redup matahari sore, Kang Haru menatap ke arah langit yang perlahan memudar. Ia tahu, pertarungan hari itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perubahan. Terminal Cakung Barat yang dulu dikuasai ketakutan kini memulai babak baru, sebuah tempat di mana keberanian kecil seorang penjual kopi mampu mengguncang dunia yang selama ini dikuasai oleh kekerasan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kang Haru tersenyum, bukan karena menang, tapi karena dunia mulai belajar bahwa kebaikan tak selalu harus kalah. Beberapa hari berlalu sejak pertarungan besar di Terminal Cakung Barat. Hujan telah reda, namun bekasnya masih terlihat di jalan-jalan becek dan papan warung yang patah. Meski begitu, suasana terminal kini berbeda, tidak lagi dipenuhi teriakan preman atau ancaman setoran keamanan. Para pedagang kecil mulai berani tertawa lagi. Anak-anak kembali bermain di sekitar halte, dan suara azan subuh terdengar lebih tenang dari sebelumnya. Tapi di balik kedamaian itu, Kang Haru tahu, ketenangan seperti ini selalu punya harga. Ia merasakan ketegangan halus di udara, seperti napas yang tertahan sebelum badai datang lagi. Di sisi lain kota, Jarod belum menyerah. Setelah kekalahannya di tangan Kang Haru dan kehancuran gengnya, ia menghilang. Tak ada yang tahu di mana dia bersembunyi, sampai suatu malam,
Kabar samar menyebar, Jarod kini bergabung dengan kelompok dari luar daerah, membawa puluhan orang bersenjata tajam. Ia bersumpah akan kembali mengambil terminal, dan siapapun yang menghalangi akan dikubur di bawahnya. Kabar itu membuat beberapa pedagang kembali takut. Namun Kang Haru hanya diam, menatap langit malam sambil memegang tongkat kayunya yang mulai lapuk. Ia tahu, masa damai hanyalah jeda sebelum ujian terakhir. Suatu pagi, ketika matahari baru naik dan aroma kopi menyebar di udara, sebuah suara berat memecah keheningan. "Kau masih menjual kopi, Haru?" tanya sosok besar yang berdiri di tepi jalan. Haru menoleh dan tersenyum. Jambrong, mantan lawannya itu kini tampak berbeda, tidak lagi dengan sorot liar di matanya. Ia datang tanpa geng, tanpa ancaman. "Aku dengar Jarod masih hidup," katanya pelan, duduk di bangku kayu di depan warung. Haru menuangkan secangkir kopi tanpa bicara. Hanya uap panas yang naik di antara mereka, membawa kenangan tentang duel di bawah hujan. Jambrong menyeruput kopinya perlahan. "Kau tahu, Haru, setelah kita bertarung waktu itu, aku nggak tenang. Aku mikir, mungkin semua kekuatan yang kupertahankan cuma buat menutupi rasa takut. Takut dianggap lemah." Ia menatap cangkirnya dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Tapi waktu lihat kau bertarung tanpa benci, aku baru paham, keberanian sejati itu bukan soal siapa yang paling keras memukul, tapi siapa yang paling bisa menahan diri." Haru mendengarkan tanpa menyela, lalu berkata pelan, "Kadang, kita nggak bisa memilih takdir, Jambrong. Tapi kita bisa memilih cara menghadapinya." Namun percakapan itu belum selesai ketika seorang anak kecil datang tergopoh-gopoh. "Kang, ada orang-orang bawa senjata di ujung jalan." Warga mulai berlarian, panik. Haru berdiri perlahan, menatap arah utara terminal, arah dari mana suara motor dan teriakan datang. "Itu Jarod," ucapnya pelan. Jambrong mendengus, menegakkan tubuhnya. "Berarti waktunya habis." "Iya." Haru mengangguk, menatap ke depan dengan tatapan teduh tapi tegas. "Kali ini, aku nggak bisa menghindar." Di kejauhan, suara sepeda motor makin jelas. Puluhan pria bersenjata muncul di bawah sinar matahari pagi, dengan Jarod di depan mereka, wajahnya penuh luka, tapi matanya menyala seperti api dendam yang tak padam. "Haru!" teriaknya, suaranya menggelegar di antara bangunan. "Kau pikir kau bisa rebut wilayahku dan hidup tenang?" Orang-orang di terminal menunduk ketakutan, tapi Haru tetap berdiri di tempatnya, tongkat kayu di tangan. "Aku nggak rebut apapun, Jarod. Aku cuma ambil kembali keberanian orang-orang kecil yang dulu kau rampas." Kalimat itu seperti cambuk yang memecah udara. Jambrong berdiri di samping Haru, memutar lehernya hingga bunyi sendi terdengar. "Kalau mau perang, jangan satu lawan satu lagi, Haru. Kali ini, biar aku ikut." Haru menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Dua sosok yang dulu saling berhadapan kini berdiri sejajar, siap menghadapi badai yang sama. Di mata orang-orang yang menyaksikan, pemandangan itu seperti kisah dari masa lalu, dua pendekar tua yang turun gunung untuk menegakkan keadilan di tempat yang dilupakan dunia. Terminal Cakung Barat kembali mencekam, tapi kali ini, ketakutan berubah jadi keberanian. Hujan tiba-tiba turun, membasahi jalanan dan wajah orang-orang. Jarod mengangkat parang di tangannya, sementara Haru menurunkan tongkatnya ke tanah, bersiap. Suara petir menggema di langit, dan di antara percikan air hujan, dua pihak itu berhadapan, masa lalu melawan masa kini, dendam melawan pengampunan. Dalam detik yang sunyi sebelum bentrokan pecah, Jambrong berbisik, "Apapun yang terjadi, Haru, kali ini aku di pihakmu." Haru menatapnya, tersenyum kecil. "Dan aku di pihak yang benar." Dan saat langkah pertama dimulai, terminal Cakung Barat kembali menjadi saksi, bahwa bahkan di tempat paling keras sekalipun, masih ada orang yang percaya pada kebaikan, meski harus berdarah untuk membuktikannya. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam kelam di terminal Cakung Barat itu. Suasana kini berubah drastis, tak lagi terdengar teriakan ancaman atau langkah sepatu berat preman yang memungut setoran. Para pedagang kini bisa membuka lapak mereka dengan senyum, anak-anak kembali berlarian tanpa rasa takut, dan aroma kopi buatan Kang Haru kembali memenuhi udara pagi. Hembusan angin yang dulu membawa ketegangan, kini terasa lembut seperti membawa doa-doa dari hati yang telah lega. Kang Haru berdiri di depan gerobaknya, menatap sekeliling terminal yang kini hidup kembali. Wajah-wajah yang dulu murung kini bersinar, penuh semangat. Ia menyalakan kompor kecilnya, menyiapkan air panas seperti biasa, namun hatinya
Terasa berbeda, tak ada lagi beban dendam, tak ada lagi ketegangan di dada, hanya kedamaian yang tumbuh pelan, seperti bunga liar di antara puing-puing luka. Jarod menghilang tanpa jejak, beberapa mengatakan ia pergi keluar kota, ada pula yang bilang ia menyerahkan diri karena dihantui rasa bersalah. Sementara itu, Jambrong, sang pendekar bayangan, meninggalkan pesan pendek sebelum pergi, "Kau benar, Haru. Kekuatan tanpa kasih hanyalah kesia-siaan." Sejak itu, tak ada yang tahu di mana ia berada. Namun Kang Haru yakin, Jambrong tidak pergi untuk kabur, melainkan untuk menebus masa lalunya dengan caranya sendiri. Suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru naik di balik deretan atap terminal, seorang bocah kecil bernama Raffi menghampiri gerobak Kang Haru. Bocah itu duduk di bangku kayu, mengayunkan kakinya sambil menatap Kang Haru membuat kopi. "Kang," katanya polos, "kenapa Kang Haru nggak marah lagi sama orang jahat?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menusuk lebih dalam dari 1000 pukulan. Kang Haru terdiam sejenak. Ia menatap bayangan wajahnya di permukaan air kopi yang berputar pelan. Lalu, ia tersenyum lembut, senyum yang lahir dari jiwa yang sudah berdamai dengan masa lalu. "Karena kadang, yang paling kuat bukan yang bisa memukul," katanya pelan, "tapi yang bisa memaafkan." Raffi menatapnya bingung, tapi entah mengapa, bocah itu ikut tersenyum juga, seolah ikut merasakan kedamaian yang terpancar dari pria itu. Sejak hari itu, Kang Haru bukan lagi sekadar penjual kopi. Ia menjadi legenda, cerita yang beredar dari mulut ke mulut, dari satu pedagang ke pedagang lain. Orang-orang menyebutnya, penjaga terminal selatan, sosok yang mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu berarti bertarung, dan bahwa kebaikan pun bisa menaklukkan ketakutan. Banyak orang datang hanya untuk melihatnya, sekadar menyeruput kopi sambil mendengarkan kisah yang kini hidup di antara hiruk-pikuk terminal. Suatu sore, langit Cakung Barat memerah seperti bara yang perlahan padam. Kang Haru duduk di bangku kayu, menatap matahari tenggelam. Ia menggenggam cincin besi kecil peninggalan gurunya, simbol dari sumpah yang dulu membelenggu, kini menjadi pengingat akan perjalanan panjang menuju kedamaian. Di kejauhan, burung-burung melintas di atas terminal, seperti menandai akhir dari satu bab kehidupan yang penuh luka, namun juga penuh makna. Dan ketika malam turun perlahan, terminal itu tampak lebih tenang dari sebelumnya. Lampu-lampu berkelap-kelip, suara tawa pedagang terdengar bersahutan. Di tengah semua itu, Kang Haru menatap langit malam dan berbisik lirih, "Terima kasih, Guru, akhirnya aku mengerti, bahwa keadilan bukan tentang mengalahkan orang jahat, tapi tentang mengalahkan amarah dalam diri sendiri." Langit terminal selatan malam itu seolah menjawab dengan cahaya bintang yang lebih terang dari biasanya. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.